Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu la amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam teriring selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat bergabung pada saudara-saudara di channel kami, channel Arif Badali. Mudah-mudahan saudara-saudara dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Teriring dengan waktu di mana saat ini umat Islam di seluruh dunia akan merayakan Hari Raya Idul Adha, maka alangkah bagusnya malam hari ini kita menceritakan kisah sejarah peristiwa pengorbanan Nabi Ismail alaihissalam. Diceritakan bermula saat Nabi Ibrahim alaihissalam mengunjungi istri dan anaknya Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam yang sedang berada di Mekah. Suatu hari Nabi Ibrahim bersama Siti Hajar dan Nabi Ismail menggiring ternak yang berpuluh-puluh jumlahnya. Karena hari mulai larut dan mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan dan tertidur di suatu tempat yang bernama Masy'aril Haram. Karena terlalu lelah, ketiganya langsung tertidur pulas. Malam itu Nabi Ibrahim tiba-tiba bermimpi. Ia diperintahkan untuk menyembelih Ismail sebagai korban kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau lalu terbangun dan terdiam, berusaha mengartikan mimpinya tersebut. Sampai pagi tiba, beliau tetap terjaga dan tidak mau menceritakan mimpinya itu pada sang istri dan anaknya, karena ia takut mimpi itu hanya membuat Siti Hajar dan Nabi Ismail takut dan gelisah. Perjalanan pulang dengan ternak-ternak pun dilanjutkan. Mereka sempat berhenti sejenak untuk istirahat hingga akhirnya melanjutkan perjalanan kembali. Setelah tiba di rumah mereka di Mekah, Nabi Ibrahim kerap terdiam dan tak banyak bicara, sedangkan wajah Ismail selalu tersenyum dan berseri. Saat malam tiba, Nabi Ibrahim alaihissalam kembali mendapatkan mimpi yang sama. Suara itu terdengar begitu jelas dalam mimpinya. "Wahai Ibrahim,
sembelihlah Ismail untuk berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian suara dalam mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika terbangun dari tidurnya, Nabi Ibrahim menjadi resah. Mendekati waktu subuh, dia pun mengambil air wudhu, lalu membangunkan istri dan anaknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk ketiga kalinya, Nabi Ibrahim alaihissalam kembali bermimpi tentang perintah menyembelih Ismail. Hal ini lalu membuat dia yakin bahwa mimpi itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada dirinya. Selamat bergabung di channel kami dalam sejarah korban Nabi Ibrahim alaihissalam untuk diperintah Allah menyembelih anak beliau Nabi Ismail alaihissalam. Memikirkan untuk menyembelih putranya sempat terpikirkan oleh Nabi Ibrahim. Sebagai seorang ayah, dia begitu menyayangi sang putra tercinta. Mengetahui hal itu, setan pun mulai mencoba meruntuhkan ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setan berkali-kali membujuknya untuk membangkang, namun semua itu ditepis oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Suatu hari Nabi Ibrahim sudah tak mampu lagi menanggung beban pikiran itu. Meskipun berat, dia telah bertekad untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam lalu memanggil Nabi Ismail dan memintanya sabar serta tabah. Nabi Ismail pun memahami keresahan sang ayah tercinta. Wahai ayahku, apapun perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, katakanlah. Saya akan tetap sabar dan sabar. Sebagai orang yang beriman, apapun perintah Allah Subhanahu wa ta'ala harus dilaksanakan. Jelaskanlah, wahai ayah, saya akan tabah dan sabar mendengarnya, kata Nabi Ismail alaihissalam. Setelah bicara dengan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim alaihissalam lalu bicara dengan istrinya. Siti Hajar menangis, lalu mendekap erat Nabi Ismail alaihissalam. Siti Hajar hanya bisa menangis tanpa bisa mencegah, karena dia menyadari bahwa perintah itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah keluarganya tahu, Nabi Ibrahim pun bersiap untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian iblis sempat mencoba menggoda Nabi Ibrahim, tetapi dia tidak terpancing hingga iblis pun hilang dari pandangannya. Berkali-kali Nabi Ibrahim bertemu dengan iblis dan jelmaannya dalam perjalanan bersama Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim tak berkutik
Dan Nabi Ibrahim tak berkutik sedikit jua pun, dan melempar iblis itu sambil menyeru, "Enyahlah kau iblis, jangan kau mengganggu kami." Setelah beberapa kali dihadang, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail akhirnya sampai di bukit malaikat di daerah Mina. Sejak Nabi Ibrahim berpikir dan memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim lalu menemukan batu datar yang cukup besar. Nabi Ismail alaihissalam lalu dibaringkan di sana. Wajah Nabi Ismail ditutupi oleh bajunya, karena Nabi Ibrahim tak tega melihat anaknya tercinta disembelih. Saat akan menyembelih, ternyata pisau yang digunakan tumpul. Nabi Ibrahim lalu meminta anaknya untuk bersabar. Ia lalu kembali mencoba menyembelih Nabi Ismail dengan pisau yang tajam. Kali ini malaikat Jibril datang setelah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suara malaikat Jibril terdengar di seluruh penjuru bukit. "Hai Ibrahim, sungguh kau telah siap untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan mengampunimu. Allah akan mengampunimu dengan ketaatanmu itu. Hai Ibrahim, sembelihlah kibas ini sebagai pengganti Ismail alaihissalam. Makanlah dagingnya. Jadikanlah hari ini sebagai hari raya bagi kalian berdua, dan sedekahkanlah sebagian dari dagingnya untuk fakir miskin sebagai korban." Demikian kata malaikat Jibril. Mendengar seruan malaikat Jibril, Nabi Ibrahim alaihissalam kaget dan rona wajahnya langsung berubah bahagia. Ia lalu menyimpan kembali pisaunya dan meminta Nabi Ismail bangun. Kejadian ini menjadi suatu mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menegaskan bahwa perintah pengorbanan itu hanya ujian bagi Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Perintah itu seperti ingin mengetahui sejauh mana cerita, sejauh mana cinta dan taat keduanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai pengertian korban Nabi Ismail tersebut, mengenai pergantian korban Nabi Ismail tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah As-Saffat ayat 102 sampai 107. Artinya, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatku termasuk orang-orang yang sabar." Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar.
Setelah malaikat Jibril menyampaikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, tampaklah seekor kambing sehat dan besar berjalan dari atas bukit. Kambing itu ditangkap oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail, kemudian disembelihlah dengan mengucapkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah Nabi Ibrahim ini tertulis dalam Al-Quran dan berkaitan dengan perayaan Idul Adha. Di momentum yang tepat ini, cerita atau kisah ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan kesabaran Nabi Ismail untuk dijadikan suri tauladan yang baik. Nabi Ibrahim menjadi sosok ayah yang taat, sementara Ismail adalah anak penurut yang sabar. Dari kisah keduanya ini dapatlah kita simpulkan akan ketaatan Nabi Ibrahim dan kesabaran Nabi Ismail alaihissalam. Itulah makna korban yang sebenar-benarnya, dan itulah sejarah terjadinya korban pada hari raya Idul Adha ini. Demikian, mudah-mudahan kisah ini menjadikan inspirasi kepada kita dan menjadi manfaat kepada kita dan mudah-mudahan di hari raya Idul Adha ini kita termasuk orang yang berkorban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik secara zahiriyah dan korban secara batiniyah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.